Hai, apa kabar? Ya, melanjutkan pembahasan mengenai UI dari smartphone yang saya gunakan. Kemarin saya udah bahas iOS 16 punya iPhone, terus udah bahas One UI 5 dari Samsung, dan kali ini saya mau bahas mengenai Realme UI 4 dari Realme GT Neo 3T yang kemarin baru aja dapat update ke Realme 4 berbasis Android 13. Dan setelah beberapa hari menggunakan Realme UI 4 ini, saya menemukan beberapa fitur yang mirip banget dengan Oxygen OS dari OnePlus. Dan saya ngerasa Realme UI 4 ini mulai beririsan dengan beberapa UI lainnya seperti Realme UI 4 itu dengan Oxygen OS dari OnePlus dan juga Color OS dari Oppo. Ya wajar ya, karena ketiga brand smartphone ini berasal dari satu grup yang sama, yakni BBK Group. Oke, jadi fitur keren apa aja sih yang ada di Realme UI 4.0 ini? Yuk kita mulai bahas saja. Let's go! Oke, langsung aja kita bakal lihat fiturnya. Pertama kita lihat dulu ke bagian setting. Kalian bisa lihat di sini Realme UI 4 berbasis Android 13. Ya, kita bakal lihat Android 13 ini untuk eksternya seperti ini. Ya. Oke, ini di Android 13 dan fitur yang atau perubahan yang pertama yang terlihat adalah di quick drawer-nya. Jadi di sini desain quick drawer-nya tuh berubah gitu, jadi lebih besar-besar dan juga lebih straightforward gitu ya. Jadi lebih langsung kelihatan dan dia nggak menuhin si layar kalau ditarik, jadi cuma sekitar segini doang nih. Ini menurut saya sih keren banget dan tampilannya juga jadi lebih simple dan lebih minimalis. Terus masih di bagian quick drawer itu ada yang namanya playback, media playback controller. Jadi kalau misalnya kita putar sesuatu, misalnya Spotify gitu ya. Nah, di sini saya putar lagu di Spotify. Nah, ini saya pause ya. Terus nanti di bagian atasnya dia bakal nongol seperti ini. Jadi kalau kita tap, dia bakal langsung masuk ke menu seperti ini. Kita bisa play atau next lagu atau seperti apa itu terserah. Dan kalau mau di play langsung juga dari sini tuh bisa. Ya, media controllernya ini bawaan ya, bawaan dari si Android 13. Ini fitur yang memang ada dari Android 13 yang versi stoknya. Oke, next itu di bagian wallpaper and style. Di sini menu perubahan tampilan itu makin banyak ya. Makin banyak opsinya dan dikumpulin jadi satu tempat di sini, wallpapers and style. Kita bisa lihat di sini colors. Colors ini kita makin banyak ya pilihannya, color pickingnya juga dia bisa ngikutin dari bawaan wallpaper. Terus pilihan lain juga banyak. Mau custom juga itu makin banyak, itu makin bisa lah. Terus di bagian quick setting juga kita bisa rubah bentuknya mau seperti apa, mau lingkaran, square, circle, window, dan lain-lain. Ini masih banyak juga pilihannya. Fingerprint animation juga banyak, ada pilihannya sekarang. Saya lupa di Realme UI 3 tuh udah ada apa belum ya. Tapi di sini sekarang pilihannya jadi ada 8 untuk di Realme UI 4. Terus ada yang namanya edge lighting. Edge lighting ini di bagian always on display dan ini mirip dengan Oxygen OS. Jadi kita bisa atur ya. Edge lightingnya seperti ini, mau seperti apa. Bisa dipakai saat nelpon atau hanya pas layar terkunci aja. Dan edge lighting ini nyala ketika ada notifikasi yang masuk. Tapi sayang untuk pilihan warnanya hanya ada 3 ya. Biru, merah, sama kuning. Seperti itu. Terus untuk icon juga kita sekarang bisa atur dan custom sesuai kebutuhan. Dan menu tampilan ini saat mengcustom ini mirip dengan yang ada di Oxygen OS. Saya nggak ada lagi, sekarang nggak pegang smartphone OnePlus, jadi nggak bisa ngeliatin perbandingannya, tapi bentuk ininya tuh, tampilan pas settingnya tuh mirip banget. Kita juga bisa custom mau seperti apa, terus bisa dengan, ini bawaan Android 13, nah ini bisa ngikutin dari si tema ya wallpaper yang kita pakai. Cuman sayangnya kebanyakan dari fitur ini untuk aplikasi pihak ketiga dia belum support, jadi ya better dimatiin aja, ini masih beta gitu. Lanjut di bagian always on display, ini ada satu fitur tambahan baru, yakni Bitmoji. Ini fitur yang ada di BBK Group ya, di bagian always on display-nya. Jadi kita bisa custom always on display menggunakan emoji yang kita bikin sendiri. Tapi dia perlu ditambah sebuah aplikasi yang namanya Bitmoji, itu download di Play Store. Lalu personalize yang lain juga ada, bikin foto kita, foto menjadi sebuah editan seperti ini, kanvas. Coba tes ya. Nah, ini saya lagi coba foto saya. Kita bakal lihat hasil kanvasnya seperti apa untuk digunakan di always on display. Nah, jadi seperti ini kalau kita mau pakai foto kita sebagai ya always on display di editan bagian kanvasnya. Oke, seperti itu.
Terus di bagian lain juga masih ada beberapa lagi, ada text and image, terus ada system provide. Ini juga cakep sih pilihannya sekarang. Dari always on display-nya makin bervariasi. Terus selain itu, di bagian contextual info ini ada satu fitur tambahan baru. Di sini ada tips seperti ini. Ini misalnya kita lagi pakai ojek online gitu ya. Jadi nanti ada notifikasi di bagian depan. Dan untuk support apps-nya, cuman sayang ini nggak banyak ya. Ya, nih support apps-nya selain yang tadi hanya ada satu di Spotify doang. Jadi kalau play musik bisa dikontrol lewat si always on display-nya aja. Lanjut ya di bagian sidebar. Ini makin keren dan makin berguna banget fitur sidebar-nya. Jadi sekarang di sidebar itu kita bisa tambah beberapa aplikasi yang kita butuhkan. Dan nanti ini bisa diakses langsung bahkan untuk membuat multi screen gitu ya. Contoh, misalnya saya di sini sedang buka Chrome, lalu saya mau tambah gitu, mau tambah satu aplikasi lain. Jadi di sini nanti bisa akses split screen secara langsung. Contohnya di sini saya bakal split screen dengan kalkulator misalnya. Tinggal taruh di bawah seperti ini. Cuman satu kendalanya di kalkulator menurut saya jadi kurang intuitif karena si kalkulatornya itu angkanya tidak nongol semua, jadi harus digeser ke bawah. Tapi kalau udah kita ketik, dia balik lagi, repot. Ini andaikan angkanya bisa diperkecil, jadi angkanya nongol semua, itu jadi lebih enak. Terus untuk multitaskingnya juga sekarang makin banyak ya, bisa total ada 3 aplikasi. Contohnya di sini saya mau buka dengan Tokopedia misalnya ya. Sebentar, dengan Tokopedia dan kalkulator. Ya, jadi 3 seperti ini. Misalnya di atas kita mau lihat apa, di bawah kita mau lihat apa, dan juga di sini bisa mau sambil nambah-nambahin atau buat kalkulator gitu misalnya. Jadi multitaskingnya ini buat yang senang kerja dengan multitasking ini makin kepake. Cuman ya tadi satu kekurangan aja di menu kalkulator, kalau bisa diperbaiki menurut saya itu bakal jauh lebih nyaman lagi. Terus sekarang pilihan widget, ini bawaan Android 13 tentunya makin banyak, tampilannya makin keren, dan makin bervariasi aja. Jadi kalian nanti bisa pilih seperti apa, terus juga widget-widgetnya mau bagaimana. Nah ini widget-widget yang tambahan, ada banyak banget. Kita bisa font manager pun sekarang pilihannya makin banyak, nih battery usage juga bisa kita taruh. Ya ini menurut saya sih makin keren aja, jadi makin bermanfaat lah. Di sini kelihatan saya lebih sering menggunakan Instagram, kedua Tokopedia, TikTok jarang sebenarnya, cuman ini karena mungkin dia standby terus, jadi cukup makan baterai. Nah, lanjut di menu screenshot, kita akan menemukan beberapa fitur baru dan fitur yang sangat bermanfaat menurut saya. Oke, kita coba masuk ke screenshot. Sekarang ada satu menu baru ditambahan di sini adalah More Edit Option. Jadi kita di sini bisa langsung mengedit screenshot kita dengan menu yang lebih banyak, misalnya dengan menghapus, terus ya hilang jadinya tuh. Seperti itu, menurut saya ini jadi keren banget. Dan dia itu ada satu fitur yang bisa membuat blur dari si chat yang sedang kita screenshot secara otomatis. Contoh ya, saya bakal ngambil screenshot dari sebuah chat terlebih dahulu. Oke, jadi fitur blur dari screenshot ini dia membaca dari aplikasi-aplikasi chatting yang kita gunakan. Contoh saya di sini bakal screenshot dari WA. Lalu kita buka dan di sini ada yang namanya pixelate. Kita tinggal klik dan ada fitur auto pixelate. Nah, maka otomatis di bagian chat ini namanya langsung ketutup. Dan kalau misalnya nanti nomor handphone, ya nomor handphonenya bakal langsung ketutup. Keren. Atau kalau kita mau bikin secara manual ya juga bisa gitu. Ini tinggal kita bikin aja seperti ini, tinggal di gores-gores, jadi lebih cepet gitu ya. Dan kita bisa bikin privasi orang ketika kita nge-share sesuatu, jadi lebih simple gitu. Kita bisa jaga privasi dari orang lain. Oke, next fitur selanjutnya yang juga bermanfaat menurut saya adalah di bagian password and security. Ada yang namanya Quick Launch ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada fitur yang namanya Quick Launch. Jadi kita bisa buka aplikasi dengan cepat dari menu fingerprint. Ini contoh saya udah tambahin. Maksimal kita bisa tambahin sampai dengan 5 aplikasi. Contohnya saat terkunci, saya mau tekan fingerprint, lalu saya geser ke atas saja dan nanti langsung buka kamera. Seperti itu. Menurut saya ini fitur yang brilian, keren. Jadi kita mau akses sesuatu bisa jauh lebih cepat lagi. Dan terakhir itu ada fitur yang namanya hide content. Ini fitur hide content, kita bisa tutup ya.
kita bisa hide. Jadi misalnya saat kita lagi di angkutan umum, saat kita lagi di tempat umum, kita mau berpindah antar aplikasi tapi takut kebaca isi chatnya misalnya. Jadi kita bisa hide konten aja, jadi nggak kelihatan. Jadi saat mau pindah aplikasi dari kamera misalnya mau ke Tokopedia gitu, tapi kan harus melewati WhatsApp, takutnya chatnya kebaca, itu bisa di hide. Atau kita mau hide semua aplikasi bisa di hide. Contohnya di sini Tokopedia juga bisa kita hide langsung seperti ini. Ini fitur yang menurut saya keren banget. Oke, itu dia fitur-fitur keren yang ada di Realme UI 4 ini, dan saya ngerasa makin nyaman menggunakan Realme UI 4 karena fiturnya tuh makin banyak, makin bermanfaat, makin kepake banget, dan juga sekarang tuh makin simple gitu ya, makin mendekati stok Android. Ya paling untuk supaya makin nyaman lagi menggunakan Realme UI 4 ini, paling perlu hapus beberapa bloatware bawaan dari si Realme UI. Dan saya ngerasa Realme UI 4 ini sekarang makin bisa bersaing lah dengan UI favorit saya dari Android, yakni One UI dari Samsung. Dan yaudah, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.